teman-teman semua, balik lagi bareng aku di Ngegas Ngobrol Karena Tugas. Oke, kali ini kita akan ngobrolin tentang topik yang sering banget kita lihat di sekitar kita tapi jarang banget dibahas, yaitu tentang kesetaraan gender dalam berekspresi. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu teman aku yang super unik. Jadi pertama kali nih aku ketemu dia dulu pas ospek. Betul. Dia maju ke panggung membacakan puisi pas ospek, keren banget. Dan kesan pertama aku lihat dia tuh kayak, nih cowok pendek, mau banget. Tapi ternyata dia ada cewek tulen, guys. Ya, perkenalkan, silakan. Halo, nama saya Nika Deoslia Dewi. Saya temannya Tata dan kali ini kita di Ngegas Ngobrol Karena Tugas. Ya. Jadi, Osi, maaf nih sebelumnya, aku penasaran. Mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran ya, kok Osi bisa terlihat, bahkan style rambutnya, cara berpakaian, sampai cara jalannya pun itu pun kayak cowok banget, laki banget gitu. Nah, mau nanya nih, sebenarnya apa yang membuat Osi jadi memilih gaya seperti ini, atau adakah mungkin latar belakang yang mendasari sehingga Osi memilih gaya seperti ini? Oke, thank you dulu Tata karena udah ngundang aku ya di pengumpulan UAS ini. Oke. Jadi Tata apa yang melatar belakangi ya tadi? Kalau yang melatar belakangi sih, kok dulu sebelum aku lahir tuh kan di USG tuh, tahu USG kan? Nah, pernah di USG dan kebetulan aku di USG itu cowok, tetapi karena kan keluarnya cewek. Nah, kenapa style berpenampilannya kayak gini? Kayaknya juga ada faktor dari bergaul dengan teman-teman lelaki. Jadinya sama, karena dulu itu waktu seangkatan aku tuh nggak ada orang cewek di sekitar lingkungan aku, di lingkungan sekitar juga, itu mungkin membuat aku berpenampilan seperti ini. Tetapi kalau dibilang kenapa pembawaannya seperti laki-laki, terus cara berpakaiannya seperti laki-laki, sebenarnya itu sudah dari dulu, dari baru lahir kayaknya aku udah kayak gitu. Karena emang aku jujur juga baru dulu dari dulu itu udah berpenampilannya kayak gini. Jadinya rambutnya itu nggak pernah panjang, paling panjang itu cuma segini nih, kayak gitu. Terus kalau ditanya apa yang melatar belakangi, nggak ada sama sekali sih yang melatar belakangi. Bukan karena, kalau zaman sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu membahasnya karena mungkin orang tua bercerai atau kurang kasih sayang orang tua. Itu sebenarnya enggak. Jadinya itu aman. Berarti aku emang kayak gini udah dari sananya, udah tidak ada yang mau latar belakangi, tapi ini emang hasrat dari diri sendiri kayak gitu. Jadi ternyata juga lingkungan itu berpengaruh juga ya? Iya, sebenarnya lingkungan itu berpengaruh karena secara tidak langsung, kayak secara psikologis seseorang, jika dia sering bergaul, maka bukan terbawa arus sih ya, tapi mereka itu akan menyesuaikan. Dan semisalnya sama kayak kita lagi ngehits nih, yang ngehits orang makan geprek, pasti kita bakal ikutan. Oh, benar. Oke. Terus Osi, ada nggak sih selama Osi berpakaian kayak gitu, ada yang nyinyir atau komentar gimana gitu tentang Osi? Terus Osi gimana pendapatnya? Untuk hal itu berarti lebih yang ke tanggapan seseorang ke aku dan aku bagaimana cara menanggapinya, beradaptasinya, betul kan? Benar. Oke. Bentar. Kalau masih muda pertanyaan. Ulang. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Jadi ada nggak sih yang nyinyir atau komentar gitu tentang penampilan Osi itu gimana gitu? Terus gimana tanggapan Osi gitu? Oke, untuk nyinyir ya namanya manusiawi ya. Ketika mereka melihat sesuatu yang agak melenceng dari mereka dan dari pada umumnya normalnya, mereka itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Untuk nyinyir ada, tetapi nggak sebanyak itu, tapi mereka itu lebih melontarkan ke pertanyaan. Kayak sama kayak pertanyaan tadi. Penasaran gitu ya? Iya, penasaran. Terus mereka itu juga lebih ke, kok kamu mau kayak gini sih? Kok kamu jadi kayak gini sih? Emang kamu kurang apa sih? Bla 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 bla. Tetapi cara aku menanggapi hal seperti itu, padahal kata-katanya itu bakal membuat tersinggung kan. Tetapi
aku tuh mengambil sisi positifnya. Ketika kita tidak merugikan orang lain dan kita tidak melenceng pada adab atau kodrat yang telah ditentukan, masalah berpakaian itu hal yang paling wajar untuk orang-orang mengekspresikan dirinya. Tidak ada kesalahan setiap orang mencoba ekspresi baru, mencoba ekspresi apa yang mereka inginkan selagi itu masih di bawah norma, di bawah kodrat, dan itu bakal nggak apa-apa gitu. Gitu. Menurut aku OSI ini keren banget guys, dia tuh tetap menjadi dirinya sendiri dan Terima kasih. tetap Tetap ya, Ya. ya kayak gitu. jadi kenapa OSI nyaman banget nih sama style OSI atau gaya OSI yang kayak gini? Oke, kita mulai dari rambut ya. Kalau rambut itu panas sih. Oh, Itu panas sih. Bener-bener. Panas, dan aku coba pas itu aku coba sih. Pernah coba gitu? Pernah coba memanjangkan rambut tapi rontok, panas, dan juga kayak susah banget Dirawatnya tuh ya, bener-bener. rawatnya itu susah banget, harus dikeramasin, harus dikeramasin, harus di apa namanya, maskerin, Bener. biar dia itu nggak rontok. Dan ternyata merawat rambut sangat sesusah itu gitu. Terus kalau berpakaian aku masih perlu diketahui, aku setiap hari raya itu tetap pakai baju kebaya, tetap pakai anu. Tapi kalau untuk keseharian tuh emang kayak gini stylenya. Kaosan Dan- aja. Iya, kaosan kayak yang simpel-simpel aja. Itu juga membuat hidupku lebih simpel rasanya, untuk tidak terlalu apalagi make up dan segala macam. Itu hal-hal itu yang membuat aku nyaman, dan ya ini adalah aku. Tidak Iya. tidak ada anu lagi. Keren guys. Jadi kesetaraan gender dalam berekspresi. Jadi kita harus tetap menghargai ya, gimana Betul. pun orang itu bukan berarti mereka nakal atau jahat atau Iya. gimana gitu ya. Tapi itu memang pilihan mereka masing-masing dan itu nggak keluar dari norma-norma yang ada gitu. Selagi nggak merugikan orang dan kita tidak berbuat yang negatif ya, fine-fine aja, aman-aman Betul, saja, aman. bebas. Seperti Betul. itu. Oke, terima kasih Tata. Oh ya, aku punya kata-kata buat teman-teman. Nanya. Apapun itu, dalam berekspresi, walaupun lelaki atau perempuan, ketika Anda ingin melontarkan hasrat Anda berekspresi dalam hal apapun, lakukan aja. Sama kayak Tata bilang tadi, selagi tidak merugikan, selagi hal itu masih nyaman kalian bawa, hal itu juga tidak berpotensi yang ke negatif ke orang-orang, itu dilakuin aja selagi itu bisa membuat kalian nyaman dan merasakan hidup tenang-tenang saja. Benar. Jadi diri sendiri. Oke, betul. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh Tata? Love yourself. Bener banget, Betul. love yourself. Ya. Oke, terima kasih banyak Osi. Mungkin ini saja ya. Wah, keren banget Osi. Baik. Terima kasih. Baik, apa ya? Osi? Dah. Ada tak? Oh, oke teman-teman, cukup segini saja obrolan kita pada. Ada cepat. Dah. Oke, baik, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Osi ya teman-teman. Nah, jadi itu dia tadi, jadi diri sendiri, love yourself tadi yang Osi bilang. Dan dengan begitu semoga dengan obrolan topik kita pada sore hari ini teman-teman kita semua bisa berpikir lebih terbuka lagi, nggak ngejudge orang lewat covernya aja gitu ya. Don't judge by cover. Benar banget. Teman-teman, terima kasih banyak udah lihat ngobrol topik ngegas pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di ngobrol ngegas lain kali. Betul. Kita pamit undur diri. Dadah. See you, dadah.